etika ibadah online. Kita menghayati ibadah adalah sarana perjumpaan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, selayaknya lah kita beribadah dengan penuh syukur, khidmat dan hormat. Untuk itu sangat dimohon perhatian dan kerjasama saudara untuk hal-hal berikut ini. 1. Duduklah dan kenakanlah pakaian yang sopan dan rapi sama seperti ketika Anda beribadah di gedung gereja. 2. Mari menjaga hati dan sikap saat beribadah online dengan manfaatkan HP hanya untuk mengakses link video ibadah online. Tidak melakukan aktivitas-aktivitas lain, ngobrol dengan keluarga, atau meresponi hal-hal lain dengan HP selama ibadah berlangsung. 3. Ikutilah semua rangkaian ibadah sesuai dengan liturgi dari praibadah sampai dengan pengutusan dan berkat dengan tenang, khidmat dan tertib. Selamat beribadah. Umat kekasih Tuhan, dalam penutupan bulan keluarga GKI Residen Sudirman tahun 2020, kita bersama berdiri dan mengawali ibadah hari ini dengan sukacita karena Tuhan Yesus adalah sahabat bagi seluruh keluarga. Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Pertolongan kita pada ibadah Minggu dalam rangka penutupan bulan keluarga GKI Residen Sudirman tahun 2020 ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan seluruh anggota keluarga saudara. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Umat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur karena minggu ini kita boleh mengakhiri rangkaian bulan keluarga kita. Kiranya bulan keluarga yang sudah kita lalui ini semakin memperteguh keyakinan kita akan kasih Tuhan yang menyertai kita. Di tengah masa-masa yang sukar, Dia menyertai kita menghadapi berbagai macam tantangan. Dan bukan itu saja, di tengah masa-masa sukar pun Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk tetap menjadi keluarga yang berbuah manis, yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita dan memuliakan nama Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam Mazmur 112 ayat yang pertama dan kedua. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan PKJ nomor 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan.
setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Dengan mengingat kasih setianya, mari kita datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa dan mohon ampun kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami menundukkan diri kami di hadapan-Mu. Engkau selalu menuntun kehidupan kami, tetapi kami sering menjadi buah-buah yang masam atau bahkan pahit bagi orang-orang di sekitar kami dan juga bagi Engkau sendiri. Perkataan dan perbuatan kami sering menyakiti hati orang lain, bahkan menyakiti anggota keluarga kami sendiri. Tuhan, ajarkanlah kami untuk semakin mengerti bahwa setiap orang yang ada di sekitar kami adalah anugerah-Mu yang harus kami perlakukan dengan baik, seturut dengan cinta kasih yang Engkau berikan kepada kami. Berikan kami kesempatan agar kami semakin dapat mewujudkan cinta kasih-Mu itu kepada keluarga kami khususnya dan kepada orang-orang di sekitar kami, agar kami benar-benar menghasilkan buah yang manis bagi mereka. Di dalam Kristus Juru Selamat kami mengaku memohon ampun atas dosa-dosa kami dan mohon anugerah kekuatan dari Engkau sendiri. Amin. Bagi saudara yang sudah mengaku dosa di hadapan Allah, marilah kita berdiri menyambut anugerah Tuhan seperti yang tertulis dalam Mazmur 133 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita membacakannya secara bertanggapan atau secara berbalasan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, Kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi saudara semua, damai Tuhan besertamu. Salam damai, salam damai, salam, salam, damai Tuhan besertamu, salam, salam.
Mensyukuri anugerah pengampunan yang Tuhan berikan, mari kita persembahkan hidup kita dan hati kita. Kita menyanyi NKB 193 ayat yang pertama. Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku. Kita akan membaca dua bagian dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab kita. Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Tuhan, Sang Pemberi Firman, penuhi kami dengan setiap cinta kasih-Mu, agar kami semakin tertanam dan berakar kuat di dalam-Mu, sehingga kami mampu menjadi keluarga yang berbuah manis dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertailah kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami memahami dan mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Demi Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara sekalian, kita akan membaca Yesaya pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh, dan dilanjutkan dengan Filipi pasal yang ketiga, ayat yang keempat, sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan bagi kita semua. Yesaya 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat oleh kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Bagian yang kedua diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, yaitu Filipi 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-14. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi.
Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara, saya mau bercerita sedikit tentang setangkai lombok yang berbuah. Ya, cuman satu biji lombok saja. Tidak ada lombok lain di pohon itu. Tapi itu sangat berkesan bagi saya. Satu kali ketika kami harus menempuh perjalanan ke luar kota, kalau tidak keliru ke Jawa Tengah, pada waktu itu belum ada tol Sumo, sehingga seperti biasanya kami melewati jalur Pantura. Nah, dari pengalaman kami melewati jalur itu, salah satu kesulitan yang sering kami alami adalah tidak ada tempat makan yang kami sukai di sana. Jadi beberapa kali mencoba mencari tempat makan di situ sulit sekali. Nanti kalau sudah dekat kota Semarang baru ada beberapa tempat makan yang cukup enak. Tapi itu terlalu jauh dari Surabaya, itu tentu sudah membuat perut sangat lapar. Karena itulah istri saya membawa bekal. Dan bekal hari itu sangat enak. Bekalnya, tadi saya tanya konfirmasi waktu itu bawa makanan apa. Dia bilang makanan yang dibawa adalah baikut goreng tauco. Wah, itu salah satu makanan yang enak. Ya. Lalu dia tanya, kenapa kok tanya? Kamu kepengen ya? Enggak, ya. Saya cuma mengingat peristiwa itu karena peristiwa itu memang sering teringat begitu saja. Nah, akhirnya seperti biasa kami cari tempat yang cukup rindang. Di sana banyak jalan yang sepi dan pohon yang rindang. Kami milih salah satu tempat. Nah, ketika mulai bekal dibuka dan kami hendak makan, istri saya tiba-tiba berkata begini, waduh, ada yang ketinggalan katanya. Apa yang ketinggalan? Saya pikir sendok, ternyata sambalnya. Nah, memang baikut goreng tauco itu sangat enak, tetapi jauh lebih enak kalau ada pedes-pedesnya. Dan sambalnya ketinggalan. Dengan agak kecewa saya berkata, ya sudahlah tanpa sambal. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, entah bagaimana tiba-tiba istri saya berkata, lah itu ada lombok katanya. Mana?
Lalu dia menunjuk keluar mobil dan memang di situ ada tanaman cabai liar. Ya, saya tahu liar karena hanya satu saja dan tempatnya agak di semak-semak. Tapi memang sebiji cabai itu nongol di situ, satu tangkai. Kita ambil aja katanya, toh itu bukan punya siapa-siapa. Saya tidak tahu apakah ada yang punya apa enggak ya, tapi di pinggir jalan raya seperti itu rasanya tidak ada. Lalu saya turun dan memetik cabai itu. Pas cabainya itu lagi masak-masaknya, kulitnya tebel, cabainya juga agak sedikit besar, walaupun itu cabai rawit. Dan seperti dugaan saya, kalau modelnya begitu, itu ternyata sangat pedas. Cabai itu sangat pedas dan ya karena cukup lumayan besar bijinya dan itu buahnya cukup besar dan merahnya juga pas, pedas banget. Sehingga menambah kenikmatan kami untuk makan pada hari itu. Baik goreng tauco, ada cabai yang dipetik dari pinggir jalan. Saudara, saya tidak tahu bagaimana kalau ada orang yang menanam cabai itu, apakah dia akan marah? Menurut saya tidak. Kalau saya jadi orang yang menanam cabai itu, saya akan bersyukur bahwa cabai saya yang di tempat yang liar itu, tempat yang penuh debu, ternyata bisa menghasilkan buah walaupun hanya satu dan bisa dinikmati untuk memberi kenikmatan yang jauh lebih besar ketika seorang menikmati makanannya. Jadi itu hanya sebiji cabai atau sebutir buah cabai. Nah, saudara, Tuhan menghendaki umatnya berbuah manis. Itu tema khotbah hari ini. Dan menurut saya ini kabar baik bagi kita semua. Karena sebetulnya kehidupan atau keluarga yang berbuah manis itu juga menjadi harapan kita. Sekarang kita tahu bahwa bukan hanya kita yang menginginkan, Tuhanlah yang juga menginginkan. Di Yesaya 5 ayat yang kedua dikatakan, Ia mencangkulnya, membuang batu-batunya, menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, menggali lubang tempat memeras anggurnya. Di ayat ini Tuhan digambarkan seperti seorang pemilik kebun anggur yang mengupayakan semua hal terbaik agar pohon anggurnya itu berbuah. Lahannya dipersiapkan dengan baik, benihnya juga benih pilihan. Lalu kebun itu dijaga dengan cara yang terbaik. Ada menara jaga di tengah-tengahnya. Bahkan kalau kita perhatikan, pemilik kebun itu sudah mempersiapkan lubang tempat memeras anggur. Artinya, satu-satunya hal yang diharapkan adalah bahwa anggur itu akan berbuah manis pada waktunya dan bisa diperas dan menghasilkan air anggur yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Saudara, ini menegaskan betapa Tuhan sangat mengharapkan umatnya berbuah. Nah, apakah pohon-pohon anggur itu berbuah? Ya, memang mereka berbuah. Tetapi sayangnya seperti yang dikatakan di ayat 2b, yang dihasilkan adalah buah yang masam. Bukan buah yang manis seperti yang diharapkan oleh pemilik kebun. Saudara, apa artinya menghasilkan buah yang masam? Artinya pohon anggur itu memang hidup di kebun itu. Pohon-pohon anggur itu mungkin malah hidup dengan subur karena menikmati semua fasilitas yang terbaik yang disediakan oleh petani atau pemilik kebun itu bagi mereka. Namun membalas semua fasilitas yang diberikan sedemikian baik, pohon-pohon itu tidak memberi buah yang terbaik. Sebaliknya, malah memberikan buah yang masam. Jadi pohon anggur yang berbuah masam itu merupakan gambaran mengenai umat Tuhan yang meskipun diberkati sedemikian rupa, diberi fasilitas-fasilitas yang terbaik untuk berbuah manis, tetapi tidak menghasilkan apa yang Tuhan harapkan.
Teguran ini bisa kita lihat lebih konkret di ayat berikutnya ketika Tuhan menyebut mereka sebagai Yerusalem dan Yehuda. Saudara, itu menggambarkan umat Tuhan yang mungkin membuat banyak bangsa lain di sekitarnya iri karena begitu melimpahnya berkat Tuhan bagi mereka. Tetapi mereka tidak mengeluarkan berkat-berkat bagi orang di sekitar mereka dan karenanya tidak memuliakan namanya. Mereka hidup untuk diri mereka sendiri, sementara orang-orang di sekitarnya tidak mendapat apa-apa dari kehidupan mereka. Kalaupun ada dampaknya, sangat mungkin itu justru dampak yang buruk. Nah, umat yang seperti inilah yang membuat hati Tuhan kecewa dan bahkan marah. Orang-orang Kristen semacam inilah yang membuat Kristus sedih dan prihatin. Saudara, dalam Lukas 19 ayat 41 sampai 44 ceritakan bagaimana Kristus juga meratap menangis ketika dia hendak masuk ke kota Yerusalem. Kenapa? Karena mereka seperti pohon anggur yang berbuah masam ini. Nah, dengan demikian, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kehidupan yang berbuah manis sebetulnya harus dimulai dari bersyukur atas semua yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita, apapun itu bentuknya. Dan karena kita bersyukur, maka kita akan menggunakan semua anugerah itu untuk mengungkapkan syukur kita. Dengan kerinduan bahwa kita akan memuliakan nama Tuhan yang sudah memberikan berkat-berkat itu bagi kita. Dan agar dapat memuliakan namanya, maka kita harus memberikan hidup kita kepadanya. Dengan cara dipakai sebagai alatnya dan menjadi saluran berkatnya. Bapak, Ibu, kita semua adalah umat Tuhan, tidak terkecuali. Tidak terkecuali juga kita semua adalah seperti pohon anggur. Keluarga kita adalah keluarga-keluarga yang diberkati, difasilitasi, dijaga sedemikian rupa. Melewati masa-masa yang sukar. Saudara, meskipun pada saat ini mungkin sebagian dari kita juga masih harus menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan. Tapi kalau kita mau jujur dan bersikap adil kepada Tuhan, tantangan dan kesulitan yang masih harus kita hadapi, masih harus kita selesaikan itu, mestinya tidak membuat kita buta atau tidak mengaburkan pandangan kita akan kasih dan anugerahnya di dalam hidup kita. Bahkan yang masih kita bisa nikmati pada masa-masa sukar itu. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan saudara, tidak berlebihan kalau Tuhan itu juga mengharapkan buah yang manis dari kehidupan kita, meskipun di masa-masa yang sukar. Kesaksian mengenai bagaimana campur tangan Tuhan di dalam hidup kita, itu salah satu bentuk buah manis yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang di sekitar kita. Dan saya bersyukur sebagian dari kita masih tetap bersaksi dengan penuh sukacita bagaimana Tuhan menyertai kehidupannya. Sebagian dari kita diberi kemampuan yang lebih, berkat yang lebih, sehingga ada berbagai bentuk wujud berkat yang konkret yang Tuhan bisa salurkan melalui kehidupan kita. Seperti kita lihat dalam Yesaya 5 ayat yang ke-2b. Masalahnya di sini sebetulnya bukan pada tidak berbuah, tetapi buah yang asam. Jadi kalau kita mau lihat lebih teliti, sebetulnya ini bukan soal kuantitas,
bukan seberapa banyak buah itu, tapi soal kualitasnya. Buahnya asam, tidak manis. Soal kualitas bukan berarti kalau begitu saudara ini bukan soal kesuksesan secara materi, melainkan mengenai kehidupan kita, mengenai moralitas dan karakter kita. Saya berkata begitu bukan karena materi itu tidak penting. Tetapi kalau saudara hanya menafsirkan berbuah itu secara materi saja, maka sungguh berbahaya kalau kita mengejar kesuksesan materi itu justru dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang bertentangan dengan nilai-nilai moralitas dan dilakukan dengan karakter yang buruk. Semua itu menghasilkan buah barangkali dari satu sisi, tetapi di hadapan Tuhan itulah buah yang asam, yang menyakitkan bagi sesama, yang mengecewakan hati Tuhan, dan yang mungkin mempermalukan namanya. Saudara, ketika saya menyebutkan moralitas dan karakter sebagai satu bentuk kualitas kehidupan kita, ada kemungkinan pemahaman kita tidak persis sama. Nah, karenanya sebagai murid-murid Kristus, kita perlu belajar dan tahu bersama nih, sepakat nih, moralitas dan karakter seperti apakah yang seharusnya menjadi acuan kita. Kita dapat menemukannya, jawaban itu dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi yang tadi kita baca. Khususnya apa yang dituliskan Paulus di dalam ayat yang ke-12b, di mana dia berkata, yaitu menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Artinya menjadi serupa dengan Kristus sehingga seluruh hidup kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan rencananya, terutama bagi orang-orang di sekitar kita dan lebih khusus bagi orang-orang di dalam keluarga kita. Saudara, keluarga kita tidak dibentuk secara kebetulan. Walaupun kita harus menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan. Dan kita adalah orang-orang yang ditaruh di dalamnya untuk mengerjakan rencana Allah yang sudah Tuhan sediakan bagi keluarga kita masing-masing. Saudara, itu hanya bisa tercapai kalau kita mengacu pada bacaan Filipi tadi, ketika kita berupaya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kalau begitu apa hubungannya keserupaan dengan Kristus itu dengan moralitas dan karakter? Bagaimana keserupaan dengan Kristus itu diwujudkan dalam moralitas dan karakter? Bentuk konkretnya apa? Saudara, di bagian ini Rasul Paulus memang tidak memberikan rincian mengenai hal itu. Namun sebetulnya kita dapat belajar dari apa yang Kristus ajarkan dan lakukan. Apa yang diajarkannya mengenai kasih dan bagaimana dia mewujudkan kasihnya kepada orang-orang yang lemah, yang dikucilkan, mungkin karena kusta atau karena dipandang sebagai orang berdosa. Orang-orang yang gagal atau jatuh di dalam dosa dalam menjalani masa-masa yang sulit di dalam kehidupan mereka. Dari Kristus atau cara Kristus memperlakukan mereka, kita bisa belajar mengenai kasih-Nya. Kita juga dapat belajar mengenai apa itu kebenaran dan keadilan dari Kristus ketika bagaimana dia bersikap tegas melihat orang-orang yang diperlakukan dengan jahat dan tidak adil. Membela orang-orang yang lemah, yang menjadi korban dari mereka yang lebih kuat namun jahat. Saudara, mengenal Kristus itu salah satu cara yang terbaik supaya hidup kita serupa dengan Dia. Tetapi mengenal Kristus yang seperti apa? Paulus menyebutkan di ayat yang ke-10a, dia terus menerus berusaha mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Saudara, Kristus yang seperti apa? Paulus mengatakan Kristus yang memiliki kuasa kebangkitan. Kristus yang telah menang
dari kematian. Kristus yang sudah bangkit dan yang sekarang menyertai kita umatnya. Artinya, Paulus mengajak kita melihat Kristus sebagai pribadi yang hidup, yang telah mengalahkan kematian. Dan itu berarti mengenal Kristus bukan sekadar mengetahui apa yang dilakukan dan diajarkan oleh Kristus, tapi juga menjalin relasi atau hubungan pribadi dengan Kristus. Menyadari sepenuhnya bahwa hidup kita sejak kita ditebus oleh Dia terhubung dengan Kristus. Tuhan menyebut kita sebagai saudara, yang menyebut dirinya sebagai yang sulung. Tuhan juga menyebut kita sahabat. Ungkapan-ungkapan yang menegaskan bahwa Kristus membuka diri untuk berrelasi, berhubungan seerat mungkin dengan kita semua. Apakah kita sudah menggunakan kesempatan itu dengan baik? Berrelasi seerat mungkin dengan Kristus. Di ayat 12-14 disebutkan lebih lanjut bagaimana Rasul Paulus terus berusaha mengenal Kristus dan mengejar keserupaan dengan Kristus itu. Nah, ini menarik karena sebetulnya kalau kita lihat surat Filipi itu ditulis 30 tahun setelah pertobatan Rasul Paulus. Nah, selama 30 tahun itu sudah kita tahu ya, Rasul Paulus telah melakukan pelayanan di dalam berbagai hal. Dan yang paling khusus adalah dalam pekabaran Injil. Dan dia sudah melewati berbagai persoalan di dalam pelayanan. Boleh dikatakan kalau pakai bahasa kita sehari-hari, dia sudah malang pelintang di dunia pelayanan. Kurang apa lagi? Kalau kita bandingkan dengan pelayanan kita misalnya, pelayanan kita mungkin akan terlihat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus, bukan? Kalau kita melihat dengan teliti apa yang Rasul Paulus lakukan ketika dia melayani dan berusaha memuliakan Tuhan, harusnya setiap kita ini, termasuk saya sebagai pendeta, merasa malu karena akan terlihat begitu banyaknya kelemahan kita di dalam melayani dan kita sekali lagi belum ada apa-apanya. Namun Rasul Paulus yang sudah malang pelintang selama hampir 30 tahun ini, saudara-saudara, berkata, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus mengejar keserupaan dengan Kristus dengan antusiasme, dengan penuh semangat, dengan kegigihan seorang pelari dalam pertandingan olahraga Yunani yang pada waktu itu sudah memang menghendaki satu kesungguhan, satu latihan yang serius untuk memenangkannya. Paulus tidak mengizinkan apapun termasuk masa lalunya, entah itu kegagalan yang membuat dia malu atau keberhasilan yang bisa membuat dia sombong, semuanya ditinggalkannya agar tidak menghambat semangatnya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sudah kembali kepada setangkai lombok pedas yang sudah memberi kepada saya dan istri saya makan yang sangat nikmat dengan cara yang tidak terduga itu. Sudah dia tumbuh di tempat yang sebetulnya boleh dikatakan tidak terawat, di sekitarnya semak-semak. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya dia bisa berbuah dan memberi berkat bagi manusia. Tuhan memberikan fasilitas yang jauh lebih baik kepada umatnya, kepada kita dan keluarga kita. Mari kita menghasilkan buah yang menjadi berkat
bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, maupun masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu bapak, saudari dan saudara, mari kita bersehati menaikkan pokok-pokok doa di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas setiap bentuk anugerah, fasilitas, dan juga berbagai macam berkat Tuhan yang Tuhan berikan, baik kami sebagai orang-orang Kristen maupun kepada kami, keluarga kami. Tuhan, kami percaya Engkau menyediakan semua itu karena Engkau mengasihi kami. Kiranya kami juga lebih tekun dan setia membalas kasih-Mu dengan cara menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa di surga, biarlah di tengah masa yang sukar, karena kami masih harus berjuang menghadapi dampak-dampak dari pandemi ini, kami boleh tetap Tuhan pakai menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami secara khusus berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami berbagai kesukaran dan kesulitan, baik di dalam pekerjaan, dalam kesehatan, atau kehilangan anggota keluarga mereka karena pandemi ini. Tuhan, Engkau menghiburkan dan menguatkan mereka. Kami juga mohon anugerah-Mu yang luar biasa itu untuk membangkitkan semangat mereka, sehingga mereka boleh kembali Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, termasuk pemerintah daerah dan pemerintah kota Surabaya. Biarlah Tuhan juga menyertai pemerintah kami dalam setiap upaya untuk menangani dampak dan penyebaran COVID-19 ini. Tuhan juga menolong kami sebagai bagian dari masyarakat agar kami juga ikut bertanggung jawab dalam mendukung upaya-upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID ini dan menanganinya dengan tuntas. Bapa di surga, Engkau juga berkenan memakai kami sebagai gereja-Mu untuk menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa kami ini demi nama Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Persembahan dapat kita berikan dengan cara
1. Transfer ke rekening yang tertulis di bawah ini. 2. Pemindaian atau scan QR kode GKI Residen Sudirman. 3. Mengumpulkan dalam amplop dan diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja atau dimasukkan di kotak persembahan di gedung gereja atau bisa pula dipersembahkan di gereja pada saat kita bisa beribadah kembali di gedung gereja. Marilah memberi persembahan sambil menyanyikan Kidung Jemaat 450, baitnya yang pertama dan kelima. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku, Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan yang selalu memberi kami kecukupan, pada hari ini kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas penyertaan-Mu setiap hari. Kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, bagi keluarga, dan seluruh perjalanan kehidupan kami. Kiranya kami semakin dimampukan untuk berkarya dan berbuah manis di dalam hidup ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan membawa persembahan kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih, mari kita menggunakan kesempatan di bulan keluarga ini sebagai awal bagi kita untuk membangun hidup keluarga yang kuat, yang teguh, yang beriman penuh kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menolong kita agar kita mampu berbuah manis di dalam hidup berkeluarga kita. Inilah rumah kami, PKJ 288. Rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Umat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Keluarga adalah harta yang berharga. Keluarga adalah anugerah yang tak terkira. Selama bulan keluarga, apakah saudara telah mensyukuri dan merayakan kehidupan keluarga karunia Tuhan? Apakah saudara telah mempersembahkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan dalam ibadah keluarga? Apakah saudara telah merenungkan firman Tuhan bersama keluarga? Apakah saudara telah mendapatkan semangat dan ide-ide kreatif untuk merajut cinta kasih keluarga dan mendampingi kehidupan spiritualitas anak-anak? Dengan mengucap syukur atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hari ini Bulan Keluarga GKI Residen Sudirman tahun 2020 diakhiri. Semoga perayaan Bulan Keluarga tahun ini menambah semangat, komitmen, dan cinta kasih kehidupan keluarga. Mari terus mengingat bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan keluarga. Teruslah menyembah dan memuliakan Dia bersama keluarga. Selamat melanjutkan perjuangan membangun keluarga yang tangguh dalam iman dan kehidupan. Naungan kasih sayang Tuhan menyejukkan dan menyegarkan kehidupan keluarga kita. Mari bergandeng tangan bersama seluruh anggota keluarga. Dengan penuh komitmen dan semangat, kita katakan bersama, keluargaku tangguh dalam iman dan kehidupan. Haleluya! Gembalaku yang setia, Tuhanlah Rajaku yang mulia. Tuhan gembalaku yang setia,